Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Doni di channel BTC Dana. Kali ini kita akan membahas tentang candlestick. Terima kasih untuk BTC Dana yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Di video yang lalu kita telah membahas salah satu hal yang sangat mendasar di dunia trading, yaitu tentang support dan resistance. Kali ini kita akan membahas tentang candlestick. Apa itu candlestick? Gimana bentuknya? Ya kayak gini. Candle itu artinya kan lilin, stick itu artinya tongkat. Ya gitulah. Nah ini grafik atau chart yang jenisnya candlestick. Anatomi candlestick chart ya. Candlestick ada anatominya. Candlestick punya beberapa bagian. Ini tubuhnya, badannya. Oke. Terus yang selanjutnya ini adalah shadow. Bisa disebut wick atau ekor, ini ada yang atas bawah. Tapi perlu diketahui bahwa candlestick tidak selalu punya body atau ekor. Kadang hanya berupa garis saja. Next, saya yakin beberapa dari Anda sudah pernah belajar tentang candlestick. Tapi ya sekarang kita ulangi. Yang warnanya hijau ini adalah candlestick yang menunjukkan harga sedang naik. Nah, open, apa maksudnya open di sini? Open untuk candlestick ini masuknya bahwa itu awal pembukaan harga. Jadi tampilan candlestick akan berubah tergantung time frame. Kalau ini contoh candlestick daily, maka di hari itu harga dibuka di sini, selalu bergerak naik dan turun harganya, dan nanti akan ditutup di posisi ini, close. Jadi di gambar ini posisi open ini itu dimana harga mulai berawal, itu di sini. Kemudian harga bergerak sampai nanti itu ditutup terakhir, itu harga di sini ya. Jadi ini tampak secara umum hari itu di time frame itu atau di time frame itu harga bergerak naik. Sedangkan high dan low ini itu menunjukkan bahwa di waktu tertentu itu ini harga tertinggi dan harga terendah yang pernah dicapai. Untuk yang ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Oke, langsung kita ke chart. Ini tampak sebuah chart candlestick. Oke, kita coba terapkan, aplikasikan di sini. Chart ini kita pakai time frame daily. Jadi satu candlestick ini menceritakan pergerakan harga dalam satu hari itu dibungkus dalam satu candle. Kita awali dari sini. Ini chart di tanggal 25 Juni 2021, dimulai harga dari sini. Ini di 34654,5 di sini. Lalu harga tertinggi yang dicapai pada hari itu di 35,500 di sini. Lalu ditutup pada angka 31584. Dan ini harga terendah yang pernah dicapai di hari itu. Tentunya ke depan bentuk candle itu selalu berubah, tidak sama, berbeda-beda tergantung pergerakan harga. Ini dibuka di sini lalu naik, lalu dicek ke bawah, lalu naik lagi, lalu ditutup di sini. Lalu di hari berikutnya harga dibuka di situ, lalu turun ke bawah ini, terus naik ya.
Itu ada shadownya cuman kecil itu di situ. Itu tadi naik lalu turun lagi ke bawah dan ditutup di posisi yang itu. Ya, begitulah. Next, dari yang telah terjadi di market, 1. Sejarah selalu terulang. Oke. 2. Sebelum harga berbalik, cenderung chart candlestick membentuk pola. Sejarah selalu terulang. Lalu para pengamat mencatat bahwa pergerakan harga itu ketika akan naik, turun atau terus selalu ada pola yang terbentuk. Yang ketiga, kita bisa jadikan acuan pola-pola yang dulu pernah terjadi sebagai acuan kita untuk buy atau sell. Jadi candlestick pattern ini ke depan bisa kita jadikan acuan ketika kita akan posisi buy atau sell. Pola apa saja biasa terjadi. Sebelum kita bergerak ke berikutnya, kita perlu tahu ini bullish artinya naik dan ini bearish yang artinya turun. Bull itu kan artinya banteng. Banteng itu nyeruduknya dari bawah ke atas, jadi naik. Bear itu artinya kan beruang. Kita tahu beruang itu kalau mukul atau mencakar itu dari atas ke bawah, jadi itu gerakan turun. Next, sekarang kita belajar tentang candlestick reversal atau pembalikan. Ada banyak sekali pola candlestick pattern, tapi kita akan belajar yang utama dan sering terjadi. Karena kalau terlalu banyak nanti kita malah akan bingung. Oke, kita akan bahas 2 pola ini. 1, engulfing. Kalau engulfing ini wajib perhatikan warna candle. Kalau yang shooting star atau hammer, warna candle tidak terlalu berpengaruh. Ketika terjadi reversal atau pembalikan arah harga, 2 pola inilah yang sering kali muncul, engulfing dan shooting star. Ini bullish engulfing. Ingat yang tadi bullish itu harga naik. Sering kali terjadi, sangat sering banget. Anda bisa cek di chart manapun. Pola engulfing seperti ini itu sering kali terjadi di pucuk. Seperti ini, harga selanjutnya naik, terlihat tampak jelas di situ. Lalu bagaimana cara mengidentifikasinya? Ini lihat, ada candle yang pendek warna merah itu diikuti candle yang lebih besar yang warnanya hijau, itu naik, itu namanya bullish engulfing. Itu contoh yang seperti ini. Nanti kita akan cari di chart. Bearish engulfing kebalikan dari yang tadi ya teman-teman. Ini contohnya. Yang perlu kita perhatikan adalah ada candle pendek itu diikuti dengan candle yang lebih panjang. Jadi sinyal pembalikan itu searah dengan candle yang panjang itu. Sekarang shooting star, menembak bintang, itu terlihat dari namanya. Candle dengan pola ini juga sering kali terjadi di pucuk dari pembalikan arah. Kemudian hammer. Pola hammer ini juga seringkali terjadi di pucuk. Kalau yang tadi shooting star itu terjadi dari pucuk atas balik ke bawah. Kalau yang hammer itu dari bawah, pucuk bawah ini ke atas. Untuk seorang trader pemula, memahami 4 pola yang barusan itu tadi itu sudah lumayan untuk dijadikan bekal. Sekarang tentang candlestick continuation atau penerusan. Kalau yang tadi kan tentang pembalikan arah. Meskipun secara umum pola ini dianggap sebagai reversal, tapi bisa juga dijadikan konfirmasi untuk penerusan tren. Gimana maksudnya? Ini bullish engulfing penerusan. Ini seharusnya jadi tanda reversal kan? Cuman kita lihat ini
engulfing ini terjadi di tengah-tengah. Jadi kalau Anda kehilangan momentum, maksudnya ragu-ragu mau tutup apa terus, kita lihat. Kalau tampak di chart terjadi bullish engulfing seperti ini di tengah-tengah, kita bisa meyakinkan diri bahwa harga akan terus naik, terjadi penerusan naik. Selanjutnya hammer. Seperti yang kita tahu, bentuk hammer itu dengan bodi kecil, dengan ekor atau wick panjang ke bawah, persis seperti palu. Ini tampak hammer, hammer, dan itu hammer lagi. Yang perlu kita pastikan itu adalah shadownya yang ke bawah itu lebih panjang daripada yang ke atas. Bearish engulfing juga sama, tidak selalu terjadi di pucuk, bisa juga di tengah, bisa kita jadikan konfirmasi untuk penerusan tren. Shooting star ini kebalikan dari yang palu tadi, jadi ini persis palu kebalik. Shooting star ini sama, tidak melulu terjadi di pucuk tren atau reversal, tapi bisa juga terjadi di tengah-tengah. Penerapan pola candlestick tidak bisa sendirian teman-teman ya. Kita tetap butuh support, resisten sebagai alat utama. Candlestick pattern ini hanya sebagai pembantu ya teman-teman. Kita tetap butuh support dan resisten. Kalau Anda hanya pakai candlestick tanpa support dan resisten, kemungkinan besar Anda akan fail, keliru nantinya ya. Terus ada juga alat pembantu yang lain yaitu indikator. Untuk indikator ini kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, sekarang kita kembali ke chart. Ini sekarang kita akan pakai chart BTC USD. Chart BTC USD ini kita pakai time frame daily. Pola candlestick pattern ini bisa kita pakai di time frame manapun, multi time frame. Penerusan seperti ini bisa terjadi di mana-mana. Ini tampak pola shooting star yang tidak terjadi di pucuk tapi di penerusan. Ketika tampak yang seperti ini, kalau Anda waktu itu sedang sell, ini bisa kita jadikan konfirmasi bahwa harga akan terus turun. Nah, kita juga bisa lihat tampak di situ, ini shooting star, ini engulfing yang terjadi di tengah sebagai penerusan. Lah, tampaklah harga kan terus turun ini. Shooting star, ini ada lagi shooting star. Tapi di sini ada hammer. Kenapa kok harga tidak berbalik ke atas? Ingat kembali ya teman-teman, bahwa kita harus tetap pakai support dan resisten. Kita identifikasi dulu support dan resisten, lalu kita tunggu pola-pola candlestick pembalikan arah atau reversal. Kita mulai dari time frame yang besar, time frame weekly. Di sini kita punya resisten yang di break, yang sekarang jadi support. Support ini jadi supportnya time frame weekly. Jadi kita mengharapkan tahanan yang kuat di sini dan terjadi pantulan. Cara penggunaan support dan resisten dari time frame yang besar ke time frame yang kecil untuk kita jadikan konfirmasi. Kita bisa lihat ada engulfing di situ. Ini ada lagi engulfing. Di sini juga ada engulfing. Ini indikasi bahwa tren akan terus naik. Next, ke depan kita kayaknya harus membahas tren dulu. Setelah kita membahas support dan resisten candlestick, kita harus membahas tren sebelum kita membahas tentang indikator. Oke teman-teman, semoga video tutorial kali ini bermanfaat, bisa membantu, bisa Anda jadikan referensi dalam perjalanan trading Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and comment, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan
video tutorial yang lain.